Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wasta'inu wastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali bersua melalui siaran YouTube Universitas Muslim Indonesia. Pada hari ini diamanahkan untuk membawakan tausiah Ramadan yang terkait dengan tingkatan puasa. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Khatam Al-Anbiya. Hadirin peserta tausiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya banyak hal, banyak pelajaran yang kita bisa petik di dalamnya. Salah satunya itu adalah ibadah puasa. Puasa itu merupakan salah satu madrasah yang disebut dengan madrasah ruhaniyah. Artinya madrasah ruhaniyah ini, puasa itu menempa kita, menempa umat Islam, menempa orang-orang yang beriman supaya memiliki derajat ketakwaan yang tinggi. Sebagaimana salah satu tujuan daripada puasa itu adalah agar kita sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang tingkatan puasa, tentu kita sudah memahami bahwa puasa itu ada tingkatannya, sama halnya dengan sekolah-sekolah formal. Ya tentu ada SD, ada SMP, kemudian ada SMA atau perguruan tinggi, program sarjana. Demikian hanya dengan puasa ya. Kalau misalnya kita kembali ke klasifikasi puasa menurut Imam Ghazali, bahwa puasa itu ada tingkatannya. Yang pertama itu adalah puasanya orang-orang awam. Ya, puasanya orang-orang awam ini hanya sekedar menahan lapar, menahan minum, kemudian tidak melakukan hubungan seksual dengan suami istri pada siang hari. Ya, itu adalah puasa tingkatan yang paling rendah. Tentunya puasa tingkatan rendah ini peruntukannya kepada orang-orang awam gitu, ya, kepada orang-orang awam. Kemudian ya tingkatan yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus, ya, orang-orang khusus. Puasa ini tidak hanya sekedar menahan menahan lapar, menahan makan, minum, kemudian menahan untuk tidak melakukan hubungan seksual pada siang hari, tetapi juga puasa yang bersifat hal-hal yang bisa membatalkan itu sendiri dari sisi hakikatnya, ya. Bukan membatalkan puasa dari sisi syariatnya, tetapi hakikatnya. Misalnya melihat sesuatu hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendengarkan sesuatu yang semestinya tidak perlu didengar, kemudian mempercakapkan sesuatu yang semestinya tidak perlu dipercakapkan. Ini adalah puasa tingkatan kedua gitu. Kemudian yang paling tinggi derajatnya tingkatan ini menurut Imam Ghazali adalah yang paling khusus gitu. Ya, yang paling khusus ini diperuntukkan kepada juga orang-orang yang paling khusus, ya. Seperti misalnya para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian para sahabat yang memang sudah capaian tingkatannya itu di atas orang-orang awam. Ya, puasa dalam konteks yang paling khusus di sini adalah misalnya selalu mendekatkan, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar tidak mendengarkan hal-hal yang negatif, mempercakapkan hal-hal yang buruk, juga kemudian pandangan-pandangan yang dihindarkan. Tetapi di sini bagaimana takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang spesifik, ya. Hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tingkatan puasa mulai dari puasanya orang awam ini, kemudian puasanya
orang-orang khusus ini, kemudian yang paling khusus ini tentunya disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak akan membebani sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Oleh karena itu, puasa ini hanya memang diperuntukkan orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum. Yang memang dipanggil, ya, di harfun nida di situ yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa itu hanya orang-orang yang beriman gitu. Kenapa hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa? Karena diyakini bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan puasa itu, ya. Dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah fikih itu ada yang kata al-mafhum mukhalafah, memahami terbalik suatu tes. Artinya apa? Orang-orang yang tidak beriman itu tidak dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi memang orang-orang khusus di sini, adalah orang-orang yang beriman, ya. Oleh karena itu jangan sampai, ya, puasa kita yang selama ini kita lakukan itu hanya pada tingkatan yang paling rendah, ya. Hanya menahan lapar, kemudian menahan minum, kemudian tidak melakukan hubungan seksual pada siang hari, maka itu tingkatan yang paling awam. Saya kira semua orang bisa melakukan hal seperti demikian, puasa orang-orang awam. Tetapi yang kita diinginkan di sini dari tahun ke tahun, misalnya apa? Puasa tingkatan khusus misalnya. Ya, misalnya apa? Keinginan-keinginan yang sifatnya hedonisme, ya, itu bisa kita puasakan. Yang misalnya, ya, yang banyak sekarang ini di media sosial itu ya dikritisi oleh netizen karena apa? Sifat-sifat hedonisme, sifat-sifat yang bergaya mewah, misalnya istri-istri pejabat yang bergaya mewah. Sebenarnya disitulah hakikatnya sebenarnya puasa, menahan diri untuk tidak melakukan sifat-sifat hedonisme style, gaya hedonisme. Nah itu, kalau hanya sekedar misalnya tidak melaksanakan makan, minum, kemudian tetapi gaya hidup yang glamor, ya, misalnya memperlihatkan kemewahan, memperlihatkan sifat hedonisme di media sosial, bahwa kita ini memakai misalnya barang-barang branded, misalnya tampil, ya, yang misalnya yang viral di media sosial itu, sebenarnya disitulah sebenarnya tujuan daripada puasa itu, puasa khas itu, bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari sifat-sifat hedonisme itu, ya. Artinya begini, kalau kita tidak mampu mencapai pada tingkatan puasa yang paling khusus seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang sufi misalnya, seperti yang dilaksanakan oleh para nabi, kemudian para sahabat, ya. Saya kira itu dengan materi singkat ini mudah-mudahan setiap tahun kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, mulai tidak hanya puasa orang awam, tapi sudah naik kelas menjadi puasa orang khusus dan puasa. Mudah-mudahan ceramah tausiah ini memberikan manfaat kita semua di bulan Ramadan ini. Wallahu waliyu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.